So bagi kalian yang emang mau pertimbangan beli Core i5 2400, sebenarnya ini udah bagus, udah oke, udah keren, udah mantep, udah kekinian, udah worth it kali ya. Cuma selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita mau ngopi dulu lagi, ngomongin kompi jadul. Biar jadul tetap powerful. Ya sebelumnya gue jelasin dulu apa itu ngopi dulu. Ngopi dulu kita emang ngomongin komponen jadul yang mana emang kayaknya emang pas banget untuk diomongin, dan itu masih bisa dipertimbangkan mungkin di tahun ini atau mungkin beberapa tahun ke depan, 1 tahun ke depan kali ya. Yang jelas kita di sini nggak megang barangnya, dan untuk game tes apa segala macam kita juga nggak punya. Jadi kita bakal nyari di internet dan mengambil dari internet. So bagi kalian yang emang ngerasa barangnya nggak ada tapi game tesnya juga nggak ada, nggak asik, silahkan close video ini, nggak apa-apa. Tapi bagi kalian yang emang pengen kita berbincang ngebahas santai tentang prosesor jadul, kalian boleh nonton video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita bakal ngomongin Core i5 2400, yang mana ini adalah keluarga dari Sandy Bridge ya, Intel generasi kedua. Oke, langsung aja di sini kalau si Intel Core i5 2400 ini diluncurkan pada tahun 2011, yang ini emang udah tua banget ya, 9 tahun, dan juga dia masih 32 nanometer, dan ini gede banget kalau kita ngelihatnya patokannya sekarang, karena sekarang itu udah 14 nanometer, dan kalau si Ryzen, si AMD udah 7 nanometer. Lanjut kita ke spesifikasinya aja langsung ya. Di sini kalau si Core i5 2400 ini udah support 4 core dan 4 thread ya, dia nggak punya hyperthreading ya. Pada umumnya emang si Core i5 jadul itu mungkin sampai generasi ke 9 itu nggak punya hyperthreading. Jadi kalau kalian berbicara masalah i5 generasi ke-9 ke bawah, itu emang nggak punya hyperthreading, core sama threadnya sama. Dia punya base frekuensi itu 3,1 GHz, mas boost turbo frekuensinya itu 3,4 GHz, ya nggak tinggi juga sih sebenarnya, rendah. Dia itu sayang sekali ini TDP-nya agak tinggi ya, karena ya mau dibilang ini sahabat PLN, karena emang ini prosesor jadul, tinggi sih menurut gua. Si i5 2400 ini udah support sampai 32 GB RAM. Jadi kalau kalian emang pengen punya RAM banyak ya, tergantung dari motherboard kalian supportnya berapa. Tapi intinya si Core i5 2400 ini udah support sampai 32 GB RAM, dan memorinya DDR3 1333. Dan tentunya dia udah punya Intel HD grafik ya. So bagi kalian yang emang pengen build PC budget dulu dan belum punya budget buat VGA card, kalian bisa lah beli dulu si i5 2400 ini dan pakai dulu buat kerja, buat kantor apa segala macem. Terus nanti VGA cardnya nyusul, oke, itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau Intel HD grafik 2000 ini buat kalian coba main game, jangan harap, capek hati ya. Ini dia. Oh iya, satu lagi, kalau si Core i5 2400 ini soketnya LGA 1155, dan kalian udah tahu semua lah. Kalau udah nonton ini berarti pasti udah tahu apa soket generasi kedua dan generasi 3 itu udah umum, dan emang itu udah apa ya, udah terkenal banget di kalangan build PC kere hore, LGA 1155, dan itu karena udah pilihan ini kali ya, pilihan mayoritas. Oke, karena kita udah ngomong spesifikasinya, kayak kita langsung aja lihat harga pasaran yang ditawarkan si i5 2400. Intel Core i5 2400 ini ditawarkan dengan harga yang berkisar mulai dari 340.000, atau buletin aja lah 350.000 biar enak. Mulai dari 350.000 sampai dengan ya di atasnya lah. Intinya pasarannya tuh 350.000, entah itu 340.000 atau entah itu 350 atau mungkin ke atasnya. Dengan spesifikasi yang udah kita bahas sebelumnya ya, tapi umumnya kalau kalian beli Core i5 2400 itu no fan ya, nggak ada fan-nya. Jadi emang kalian harus beli fan-nya sendiri. Fan paling berapa sih? 35.000 fan bawaan Intel, dan itu murah sih. Dan juga ya ini menurut gue sendiri ya lumayan worth it sih, karena memang kemarin gue
kita juga bahas si Core 2 Quad Q9550 dan itu harganya mahal banget, sama harganya kayak Core i5 2400 ini, dan performanya Core 2 Quad itu udah ketinggalan. Jadi emang kalau kalian ada dananya dan emang pengen build PC 2400 si i5, mungkin nanti di akhir bisa kita kasih kesimpulan kapan kalian harus beli dan kapan kalian harus tidak beli. Harga yang ditawarkan oke sih. Tapi nanti kalau kalian punya pendapat sendiri, mungkin punya alternatif lain menurut kalian sendiri, kalian boleh tinggalkan di kolom komentar biar kita saling berdiskusi, saling bertukar pendapat. Oke, di sini kita bakalan coba menyandingkan ya si Core i5 2400 ini dengan GTX 1050 Ti 2GB. Ya di sini kita bisa melihat kalau si CPU-nya sama GPU-nya ya bekerjanya utilitasnya di GPU 80%-an dan si CPU-nya ya agak santai sih, tapi mungkin nanti ada beberapa saat mungkin si CPU-nya bakal naik ke ya utilitas penuh full load. Dengan resolusi 1080p di settingan high ya. Game Resident Evil 3. Yang mana ini adalah game baru yang baru keluaran kemarin. Kalian bisa memainkan game ini jelas dengan si Core i5 2400 kalau kalian emang menyandingkan GTX 1050 Ti. Dan di sini emang kayaknya si GPU-nya udah bekerja maksimal banget dan CPU-nya masih bekerja santai. Berarti ya emang ini udah kayak ya ada sedikit bottleneck ya di game ini. Tapi overall FPS yang didapatkan itu udah lumayan banget buat kalian karena kalian bisa mendapatkan FPS yang lumayan di 50-an FPS. So bagi gue ini udah asik banget sih bermain di 50-an FPS, dan mengingat ini juga game tembak-tembakan, dan kebanyakan kalian kalau kalian punya PC budget ya monitornya juga 60 FPS ya mentok-mentok. Ya di sini kita mencoba COD Warzone saat kita menyandingkan si i5 2400 dengan GTX 1050 Ti. Ya di sini kita bisa melihat kalau si game COD Warzone ini bisa mendapatkan FPS yang lumayan playable ya. FPS yang kalian dapatkan itu berkisar 50-an FPS di sini. Jadi emang ini lumayan sih buat kalian karena udah masuk di 50-an FPS. Tapi di sini kita juga bisa melihat kalau kalian menyandingkan i5 2400 dengan GTX 1050 Ti kayaknya agak banyak stuttering ya. Karena ini game baru banget sih, walaupun ini game free to play dan ini game kompetitif, tapi ini termasuk game berat yang emang membutuhkan game PC dan GPU yang lumayan kuat. Di resolusi 1080p dengan settingan normal ya. Jadi kalau kalian emang pengen mendapatkan FPS yang lebih tinggi, kalian bisa turunkan resolusi kalian ke 720 atau mungkin menurunkan presetnya ke normal. Tewas saudara. Ya, sekarang kita nyoba juga menyandingkan si Core i5 2400 ini dengan GTX 1050 Ti juga. Di sini kita bisa mendapatkan FPS yang lumayan ya dengan dengan Vulkan di 50-an FPS. Tapi sini kita bisa melihat walaupun mendapatkan FPS yang lumayan, tapi kadang turun juga ke 30 FPS. Di sini banyak kali stuttering ya. Di resolusi 1080p dan settingan low, terlihat kalau kita memainkan game ini malah terlihat seperti bottleneck-nya di CPU dan GPU-nya nggak benar-benar bekerja sampai full. Sampai full load-nya itu cuma di CPU Core i5 2400. Dan juga kayaknya ini kalau kalian emang pengen coba main game RDR ini RAM-nya harus agak tinggi ya. Di sini juga kita bisa lihat kalau RAM-nya itu kepakai sampai 11 GB. Jadi kalau kalian pakai 8 GB kayaknya nggak dapat segini, mungkin bisa turun sampai 30-an FPS karena ini notabene game berat. Tapi walaupun ini kelihatannya kayak emang full load terus ya, dan ini emang banyak stutteringnya, tapi menurut gua sih kembali lagi ya standarisasi gua ini udah lumayan playable lagi ya. Ya karena emang patokan dari game PC budget itu bukan FPS tinggi ya. Kalian mau bikin PC budget tapi FPS tinggi itu mimpi. Patokannya itu playable atau tidak.
kalau itu playable menurut kalian ya itu emang cukup buat kalian. Kebutuhan kalian emang playable, bukan rata kanan. Ya, tapi mungkin kalau seumpama kalian emang pengenin main game ini dan dapetin FPS yang tinggi dan nggak banyak stuttering ya jelas kalian harus turunin resolusi ke 720p. Oke, yang selanjutnya kita coba lagi nyandingin si Core i5 2400 dengan GTX 1050 Ti lagi di game Resident Evil 2 ya, Resident Evil 2. Di sini dengan resolusi 1080p dan settingan custom, beberapa ditaruh di high dan beberapa ditaruh di medium dan beberapa efek di off kan. Kalian bisa melihat kalau sini kalian bisa mendapatkan FPS yang cukup tinggi ya di 60-an FPS, mengingat ya emang ini game baru juga ya. Jadi asik sih kalau kalian nyandingin si i5 2400 ini dengan GTX 1050 Ti. Tapi di sini kita lagi-lagi melihat kayaknya ini terjadi sedikit bottleneck ya di GPU-nya. Karena GPU-nya bekerja di full load terus 100% dan si CPU-nya itu ya bekerja di 50%-an. Dan juga ya RAM-nya kalau kalian punya 8GB RAM dual channel kayaknya cukup untuk mendapatkan ya FPS yang mirip dengan di video ini. Nggak kayak sebelumnya di RDR yang butuh FPS tinggi. Ya, karena sekali lagi ya kan si bottleneck itu nggak melulu tentang VGA card 1 dengan CPU 1, tapi kadang emang ada aplikasi yang emang GPU bound sama CPU bound. Jadi ya tergantung dari itu bottleneck itu kan. Jadi kadang kalau kita berbicara masalah bottleneck, kadang kita harus juga berbicara masalah aplikasi yang kalian gunakan atau game yang kalian jalankan. Tapi overall ya, ini udah lumayan playable. Udah playable banget sih, bukan lumayan, udah playable banget karena FPS-nya stabil di 60-an. Dan untuk game seperti ini yang emang temponya juga nggak benar-benar cepat banget, ini udah sangat memadai, udah sangat terpenuhi kebutuhan kalian untuk memainkan game horror ini biar nggak digigit zombie. Asik. Untuk selanjutnya di sini dicoba game tembak-tembakan Apex Legends ya, game yang emang udah banyak banget minatnya dan ini asik banget sih, temponya juga cepet. Tapi sayangnya walaupun temponya cepet, kalian bisa mendapatkan FPS yang nggak terlalu tinggi ya di saat turun di 40-an FPS. Nanti saat sampai tanah akan mendapatkan FPS yang lebih tinggi. Cuma saat turun ini emang kayak berat banget. Kita menyandingkan lagi si Core i5 ya, lupa gue sebutin Core i5 2400 dengan GTX 1050 Ti. Di resolusi 1080p di settingan medium. So di sini kita bisa melihat kalau FPS yang didapatkan itu lumayan sih di 60-an, kadang naik sampai ke 100 dan itu udah lumayan sih, udah sangat playable kali ya. Karena emang ini game apa namanya kompetitif yang temponya cepat, so kalian emang harus pakai FPS yang tinggi. Kalau nanti kalian emang ngerasa di normal itu masih kurang buat kalian bisa menurunkan apa namanya resolusinya dan menurunkan presetnya biar FPS-nya dapat tinggi. Di sini juga kita bisa melihat kalau si VGA card-nya GTX 1050 Ti dan juga i5 2400 sama-sama bekerja secara maksimal. Lihat utilitasnya berada di atas 80-an, di 90-an persen. So ini bertanda kalau dua-duanya itu bekerja full load secara maksimal, nggak ada bottleneck satu sama lain ya kan. Gue udah bilang sebelumnya kalau bottleneck itu nggak melulu tentang VGA card dan juga CPU yang kalian gunakan. Overall sih ya di resolusi 1080p ini kalian tuh udah asik banget main game ini dan nggak ada masalah. Bagi gua ini udah playable banget, udah nggak bisa komplain lagi tentang FPS. Tinggal skill kalian aja ya. Kalau skill kalian nggak jago ya mau FPS sampai 200 juga nggak, tetap aja mati-mati juga kan. Ya mungkin nanti tadi kerasa stuttering beratnya itu saat turun dari pesawat, dan mungkin nanti saat kalian keluar ruangan itu bakal ada sedikit terjadi penurunan FPS. Tapi overall saat kalian bertarung di tempat ini FPS-nya sangat tinggi didapatkan. Untuk selanjutnya adalah PUBG Steam. Kita menyandingkan si Core i5 2400 ini dengan GTX 1050 Ti
dengan resolusi 1080p dan settingan ultra. So di sini kita bisa melihat kalau FPS yang didapatkan itu ya standar sih. Ini kalau mau dibilang tinggi sih enggak, cuma ya ini udah cukup menurut gua di 40-an FPS, kadang drop juga ke 30, tapi overall selama ini buat gua ya karena ini PC budget ya oke lah, nggak ada komplain di PUBG Steam ini. Tapi mungkin kalian akan merasakan jengkel ya bagi kalian yang emang kayak pro player di sini. Kalian akan mendapatkan FPS yang drop banget karena saat emang banyak player nanti FPS-nya bakal drop, dan itu terjadi stuttering dan itu sangat menjengkelkan untuk permainan seperti ini. Jadi menurut gue sih lebih baik kalau kalian emang, ini kan presetnya ultra ya, kalau kalian emang nanti pengen coba main game kayak gini, game PUBG Steam, coba turunkan resolusinya atau mungkin turunkan presetnya di rata kiri atau mungkin nanti di 720 biar kalian bisa mendapatkan FPS yang playable dan bisa menang sampai chicken dinner ya. Jangan tusun terus. So overall FPS-nya oke, tapi kalau kalian emang cuma pengen penikmat gambar gitu kan, taruh di resolusi tinggi nah kayak tadi pas buka inventory langsung FPS drop ke 18, itu kan gak enak banget ya. So ini udah, nanti kalau kalian emang main ini intinya turunin resolusinya dan turunin presetnya. Ya oke, di sini kita bakal mencoba juga menyandingkan si GTX 1050 Ti dengan Core i5 2400. Kita di sini bisa melihat kalau FPS yang bisa kalian dapatkan itu tinggi ya, lumayan kalau kalian menyandingkan CPU-nya dengan GTX 1050 Ti. Sekitar 80-an FPS. Nggak ada bottleneck terjadi di sini. Kita lihat bottlenecknya itu kayak nggak ada, nihil. So si Core i5 2400 dengan si GTX 1050 Ti bekerja secara maksimal. Dan juga kalau kalian menggunakan 8 GB RAM ini udah oke banget, nggak ada masalah di 8 GB RAM karena RAM yang digunakan di sini nggak nyampe 6 GB. Ya oke, itu dia pembahasan kita tentang Core i5 2400, prosesor yang harganya 350 ribuan, udah 4 core 4 thread dan clocknya 3,1 MHz. So menurut gua kesimpulannya nih ya, kita tarik kesimpulan. Kalau si Core i5 2400 itu masih oke sih sebenarnya digunakan di 1080p, atau bahkan beberapa kasus kalian bisa menggunakan CPU ini di 2K. Cuma ya harus korbanin preset. Tapi kalau kalian emang cuma main di resolusi 1080p, ini oke banget. Dan ini udah masih bisa diandalkan banget buat kalian pakai bermain game atau mungkin editing kali, atau mungkin usil-usil ngantor. Pokoknya ini udah cukup banget. Tapi Core i5 2400 ini clocknya ya lumayan kecil ya, 3,1. Jadi pertimbangkan itu, kalau clocknya itu kecil 3,1. So kalian bisa nanti kalau ngerasa si Core i5 2400 itu clocknya kecil, sebenarnya kalian bisa ngambil Core i5 2500 atau 2500 kan, nanti bakal kita buat videonya secara terpisah. Cuma untuk sekarang kita bakal bahas fokus ke i5 2400. Dan juga ya, ini tuh nggak ramah sama PLN. Maksudnya nggak ramah sama anggaran listrik kalian. Karena TDP-nya yang 95 watt. So bagi kalian emang mau pertimbangan beli Core i5 2400, sebenarnya ini udah bagus, udah oke, udah keren, udah mantep, udah kekinian, udah worth it kali ya. Cuma pertimbangannya satu ya, dua. Harganya 350.000. Ya, 350.000 ya, ini lumayan sih. Lumayan ya, standar, nggak murah, nggak mahal. Dan karena standar itu ya, itu harus jadi pertimbangan kalian. Yang kedua, TDP-nya itu tinggi. So bagi kalian yang emang orang yang suka nyari PC-nya hemat daya, kayaknya harus pertimbangkan lagi kalau kalian emang mau ngambil Core i5 2400. Itu aja sih pertimbangan bagi gua untuk kalian, atau mungkin untuk gua sendiri kalau gua nanti kedepannya pengen build PC Core i5 2400. Pertimbangannya itu,
karena ini nggak ramah di tagihan listrik. Ya mungkin karena Intel generasi kedua itu kebanyakan emang lebih boros di listrik kali ya. Sedangkan kalau udah ke generasi ketiga itu listriknya turun. Kalau ini biasanya 95 Core i5, saat ke generasi ketiga diturunin apa namanya si TDP-nya. TDP-nya sebelumnya 95 jadi 77 kalau nggak salah. Ya. Oke, itu aja pembahasan kita tentang Core i5 2400. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman kalian atau mungkin kasih tahu teman kalian tentang video ini biar teman kalian juga tahu ya pertimbangan apa yang harus dipertimbangkan kalau teman kalian ingin membeli Core i5 2400. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech. As always, see you next time. Wassalam.